Oke guys, tepat tanggal 30 Mei 2024, bangunan 12 kali 20 5 lantai ini kita patenkan settingan suara dan kita on kan. Semoga semua berjalan aman dan lancar, tidak ada kendala baik teknis suara dan sebagainya, flash disk dan sebagainya guys ya. Mohon doanya saja semoga semua berjalan aman dan lancar, dan daripada proses penyetingan kita 3 hari sampai hari ini, dan ini adalah reaksi yang terbaik dan kita patenkan, termasuk pemilihan karakter suara yang ada guys. Bangunan 12 kali 20 5 lantai guys. Oh luar biasa. Semoga tidak ada kendala sedikit pun dalam prosesnya, amin ya rabbal alamin. Dan burungnya menghilang dan datang lagi. Insya Allah kita pantau sampai maghrib guys ya, mudah-mudahan langsung nginap. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama pemilik bangunan melakukan kegiatan doa selamat guys ya, sebelum kita on perdana. Ini adalah bangunan 12 kali 20 yang dimana dengan lantai 5 lantai. Daripada proses pekerjaan kita sejauh ini guys, kurang lebih memakan waktu 15 hari penataan bagian dalam serta bertepatan hari ini di hari ke-16 kita melakukan doa selamat sebelum di on perdana. Harapannya besar harapan daripada yang punya bangunan untuk tingkat keberhasilan bangunan ini guys, terutama saya pribadi yang dipercayakan sebagai inisiator dalam mengkondisikan segala sesuatu hal, penyetingan, pembentukan arus terbang, serta komposisi suara, Twitter dan sebagainya, termasuk akses dan pembenahannya lain, yang dimana saya juga lebih besar harapannya supaya bangunan ini cepat berproses tanpa ada kendala dan hambatan, dan tentunya supaya bisa berkembang layaknya bangunan kawan-kawan yang lain. Halo guys, kita akan sedikit mereview untuk posisi LAR kita ini guys ya. LAR kita seperti biasa yang terjauh dari LMB, dan ini LAR kita ukuran lebarnya 140. Nah ini guys 140, kemudian ke bawahnya ini kurang lebih 110 cm. Kemudian ada perubahan daripada sistem tarik LAR kita yang sebelumnya tadi di sini. Sekarang kita geser ke bagian sisi dinding, berdasarkan pengamatan serta pertimbangan kita geser. Nah untuk titik cahaya guys ya, kebetulan kita fokuskan untuk di lorong ini, dan untuk sekat kita menggunakan media sekat ambal dan terpal. Contohnya ini adalah ambal dan ini adalah terpal. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Daripada konsep lantai 2, 3, 4, dan 5 ini guys ya, konsep penataan ruangannya sama, baik itu sekatnya, sistem Twitter inapnya, kemudian sistem tariknya, semuanya sama. Tapi yang terpenting adalah mungkin ini bisa sedikit menjelaskan guys ya. Kebetulan bangunan ini 12 kali 20. Nah, dan sistem voidnya
Kurang lebih seperti ini guys ya, ini voidnya. Kawan-kawan bisa lihat ini voidnya dan ini LMB-nya. Yang sebelumnya kita coba 2 LMB, tapi dengan pertimbangan kita tutup 1 LMB-nya lagi ya. Kembali kepada konsep sekat kita atau arus terbang kita guys. Bagian lorong tengah ini dan posisi lar ini kita titik fokus pencahayaan di sini guys. Kemudian ruangan ini kita bagi ada berapa blok dan kurang lebih konsepnya seperti ini. Di sini ada pit stop yang saya artikan area parkir awal burung karena agak dominan terang. Dan masing ruangan ini kita bagi 4x8 4x8, kecuali yang di sini 12 kali 4. Kalau yang ini ada 4x8, kurang lebih seperti ini. Ini penataan dari lantai 2, 3, 4 dan 5 sama semua guys ya. Jadi saya tidak bisa mereview secara keseluruhan setiap lantai, tapi konsepnya sama seperti ini. Kemudian yang seperti saya bilang, ini ada lorongnya bagian tengah. Nah, kurang lebih penataan Twitternya seperti ini dan komposisi Twitter kita pada umumnya guys ya. Mohon maaf pencahayaan ini agak kurang maksimal ini guys ya. Komposisi Twitter pada umumnya yang kita pakai 2121. Nah, di sini adalah ruangan yang panjang 12 dan kini kita sekat dibagi dua, sekat setengah, dan di sini ada sistem tarik arus terbangnya atau pemandu, kurang lebih situ. Dan ini sekat seperti ini, kita sekat full. Kebetulan tinggi antar lantainya sekitar 240, jadi tidak terlalu tinggi guys ya. Kemudian untuk daerah sini kita tidak menggunakan sistem tarik lagi, dan tariknya hanya ada di posisi ini saja guys. Kemudian ruangan ini seperti yang saya bilang, masing-masing ada tariknya dan masih sama. Twitternya yang kita pakai di sini adalah 11 biji untuk Twitter inap. Dan di sini juga kita bantu dengan besek guys ya. Besek kebetulan yang punya sudah beli, jadi kita fungsikan. Nah, besek ini kita penempatannya pada titik-titik posisi Twitter saja. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Dan yang tidak kalah penting, yang banyak ditanyakan, kenapa pemasangan Twitternya seperti itu bang? Apa karena hemat skrup katanya? Ya tidak apa-apa lah, yang penting ada tujuan akhirnya. Ini guys ya, kemudian ini lar dan ini masuk, dan kita sekat full sesuai dengan perencanaan ini konsepnya. Kemudian ada bagian belakang lagi dengan sistem tarik ganda, dan posisi Twitter inap juga masih sama. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat. Di sini kita menggunakan dua tarik untuk Twitter arus terbangnya guys ya. Kemudian di tarik daya tahan burung ada yang menggantung kurang lebih 40 cm dari sirip berdasarkan arus terbang burung. Kemudian di sisi sana ada 1 biji Twitter untuk sistem tariknya, dan di sini kita fokuskan 2 unit karena jalur semua kabel untuk sistem tarik ini satu guys ya. Jadi tinggal kita mengkomposisikan jumlah Twitternya saja supaya lebih dominan. Di sini saya pasang 2 dan di sini ada 1. Nah, ini kurang lebih sama guys ya, 4x8, dan Twitternya juga sama. Nah, seperti ini ada besek di titik-titik Twitter. Kurang lebih sih seperti ini, ada besek lembaran, dan alhamdulillah siripnya glowing guys ya. Pekerjaan berat yaitu mengurus sirip ini. Mudah-mudahan siripnya cepat laku dan tidak di PHP burung guys. Dan siripnya sangat glowing sekali, alhamdulillah, berkat pembersih, cairan khusus pembersih sirip seperti ini. Di sana terlihat lar. Guys, sekarang kita di lantai dasar dan kita mereview Twitter tarik void dan lar. Tapi kita tidak bisa ke kolam ini guys ya, karena kolamnya dalam. Nah, ini untuk lantai dasar memiliki ketinggian yang berbeda dengan lantai atas sebelumnya. Lantai bawah ini tingginya 3 meter. Yang dulunya ini hanya yang dirancang oleh yang punya,
ukuran lar sama seperti di atas kecil, dan sekarang kita perluas seperti ini guys ya, biar pencahayaan itu lebih dapat juga. Dan sebelum kita ke ruangan, di sini ada perubahan ya guys ya, ada perubahan untuk sistem tarik void. Nah ini tarik void kita ini menggunakan tweeter Vejo, yang sebelumnya menggunakan magnet. Nah ini kita ganti ke Vejo karena pertimbangan lain. Kita ganti ke Vejo untuk tarik voidnya guys ya. Dan di sini ada juga penanda di pintu lar lantai dasar. Nah untuk ruangan guys ya, untuk ruangan ini sedikit berbeda dengan yang di atas. Dominannya adalah sekat gantung, kemudian untuk posisi Twitter ini balak 5. Nah 2 kiri dan 2 kanan serta 2 di tengah, sistem yang saya artikan arus atau sambut balik. Nah Twitternya bolak-balik guys ya. Masing-masing blok ini menggunakan balak 5 dengan 6 Twitter. Nah contohnya ini guys ya. Nah dan ini ada juga beberapa pertanyaan, Bang, kenapa itu lantainya kelihatan warna hitam? Nah sebenarnya hitamnya ini karena dicat ya guys ya, karena sebelumnya menggunakan lantai triplek atau plywood, yang dimana saya juga mencium bau aromanya atau lemnya sangat kuat. Nah dan di sini kita putuskan untuk dicat. Yang kedua, untuk menghindari daya resap media ini terhadap kandungan air yang ada di lantai dasar ini guys, yang bisa-bisa triplek ini berjamur lalu mengeluarkan aroma yang kurang sedap, termasuk bau lemnya itu sendiri. Dan kita putuskan menggunakan cat air, bukan minyak ya, tapi catnya ini sekelas cat jotun ya guys ya. Dan pastikan menggunakan catnya yang tidak berbau. Oke guys, mohon maaf atas penerangannya kurang maksimal ya guys ya. Dan di sini kita tidak berani main sekat full guys ya. Jadi masing-masing blok ini kita bagi per 4 meter dan kita sekat full. Tidak seperti biasa menggunakan sistem pintu atau sistem lar. Nah, contohnya seperti ini. Dan di sini kita menggunakan tarik ruangan hanya 2 biji, dan di sini lagi ada guys. Dan bagian tengah lar ini kita kasih sekat gantung, kurang lebih seperti ini. Nah, ini masing-masing ruangan ini atau masing-masing blok ini sekat full ya guys ya, sekat full seperti ini. Dan kita baru selesai menyeting suara inap dan posisi twitternya sama semua, sistem balak 5, 2 kiri 2 kanan dan 2 di tengah untuk Twitter sambut baliknya, kurang lebih seperti itu. Oke bro, itu saja info dan review kita untuk bangunan 12x20 ini. Dan insya Allah kita on kan hari ini tanggal 30 di sore hari ini. Guys, untuk ampli kita review ya guys ya. Ampli di sini kita menggunakan 3 unit ampli Piro ML88 dengan support panel surya. Ini ada panel surya walaupun ada listriknya guys, karena listrik yang ada di sini ini kestabilannya kurang bagus. Yang kedua juga sering terjadi mati hidup atau padam. Dan kita putuskan menggunakan panel surya. Nah panel surya kita pakai 2 guys ya, masing-masing kontroler untuk masing-masing 1 panel surya. Kemarin sempat kita berpikir mau paralel, mau digabung, takutnya kontrolernya tidak mampu, otomatis wattnya besar. Kalau ada kontrolernya lebih daripada 30 Ah mungkin bisa, dan yang ada ini hanya 30 Ah. Dan kita di sini pakai aki kering. Ini aki kering ya guys ya, yang intinya menghindari perawatan lah, apalagi panel surya seperti ini. Oke, kita lanjut ke ampli guys ya. Satu ampli ini kita fokuskan untuk panggil dan hexa jadi 1, kemudian di sini ada tarik, dan 1 amplinya untuk inap lantai 1, 2 dan 3, kemudian lantai 4 dan 5 untuk inapnya. Jadi ini kita pisah karena bentangan kabelnya lumayan panjang, itu menjadi pertimbangan. Yang kedua, di sini yang saya bilang tadi tidak menggunakan listrik, kita fokus menggunakan
eh, arus daripada eh, apa namanya arus DC. Nah, kemudian di sini ada apa namanya ada kabel instalasi kita. Di sini ada 10 kabel ya guys ya. Berhubung ini 5 lantai, jadi kita buat masing-masing lantai ini satu jalur, 1 2 3 4 dan 5. Nah, ini untuk sistem inapnya masing-masing. Dan kedua, untuk panggil LMB ini dan hexa punya jalur masing-masing, tapi kita satukan di ampli. Kemudian untuk tariknya kita bagi dua juga, tapi kita satukan juga di ampli seperti ini. Nah, untuk menghindari bentangan kabel yang panjang. Nah, di sini ada perubahan lagi guys ya. Tadi kita menggunakan tweeter tarik magnet yang rencananya kita kasih timer untuk mati di jam-jam tertentu. Tapi kita pending atau kita ganti dengan Vezo kembali. Setelah kita lakukan percobaan-percobaan, nampaknya kurang bagus dan kita ganti Vezo. Dan umumnya untuk tarik lar, tarik void dan tarik ruangan ini on 24 jam ya. Oke. Dan masing-masing nanti guys, setiap ampli ini kita siapkan masing-masing file untuk jaga-jaga. Dan di sini seperti biasa kita menggunakan apa namanya memori ya. Di sini memori 16 GB ataupun 32 maupun yang berapa terserah sesuai selera. Dan kita biasa pakai memori seperti ini guys, karena flash disk juga tidak boleh sembarang. Ampli panas, kadang-kadang suaranya lengket-lengket kayak CD rusak dan sebagainya. Terkait masalah volume ya guys ya, terkait masalah volume ini yang kesekian kalinya juga saya menjelaskan. Untuk volume ini tidak ada takaran harus jam berapa. Pertimbangannya melihat daripada bentangan-bentangan kabel yang lumayan panjang akan berpengaruh dengan penerapan volume. Makanya tidak bisa kita berpatokan pada arah jam. Dan yang kedua menjadi perhatian khusus yaitu daripada proses pengamatan reaksi burung itu sendiri. Apakah volumenya harus naik, apakah harus turun. Berdasarkan pengamatan atau secara langsung kita melihat daripada reaksi burung tersebut. Itu saja infonya guys untuk teknis ampli kita, dan volumenya tidak ada angka pasti. Sekali lagi tidak ada angka harus di angka jam, arah jam. Oh ya guys ya, ini untuk timer LMB, suara heksagonal mati di jam 8 malam. Onnya untuk LMB dan heksagonal ini di jam setengah 6 pagi, dan matinya di jam di jam 8 malam. Itu saja infonya guys terkait sistem audio kita dan pendukung-pendukung termasuk aki dan panel surya. Sekali lagi, kita tidak menggunakan arus PLN atau arus listrik karena arus yang ada ini kurang stabil, karena bentangan kabel PLN-nya juga berpotensi memberikan reaksi kejut atau hentakan arus listrik. Oleh karenanya kita pakai panel surya atau arus DC atau aki. Oke guys, itu saja infonya, semoga bermanfaat. Guys, mudah-mudahan langsung nginap ya guys ya. Ini kita on dan burungnya masih aktif keluar masuk. Dan ini juga termasuk lintasan ini guys. Mudah-mudahan lah. Nah, ini proses kita masih mantau. Tapi sayang angin ini guys. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Wah, mantap guys. Oh, melengket.